Dan satu lagi rekan kami di balik layar bernama Muhammad Radiansyah. Di sini kami akan menjelaskan contoh aktual dari kasus yang diselesaikan melalui arbitrasi, yaitu Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia, mulai dari kronologis, proses sampai kepada putusan yang diberikan kepada kedua belah pihak. Berikut kronologisnya. Jadi kronologisnya, Rafat Ali Rizvi ini menanamkan modalnya di Indonesia melalui sebuah perusahaan yang didirikan di Bahama. Pada tahun 1973, Bahama memperoleh kemerdekaannya dari Inggris, yaitu Cincara Capital Limited. Cincara mengakuisisi Bank Country, yang dimana Rafat Ali ini merupakan pemegang saham mayoritas pada Cincara. Pada tanggal 21 November 2008, diputuskan Bank Country menjadi bank gagal yang berdampak sistematik pada perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk mengucurkan dana talangan bailout pada Bank Country sebesar 6,7 triliun rupiah. Rafat Ali Rizvi mengajukan gugatan melalui arbitrase ICSID karena merasa dirugikan atas tindakan pemerintah Indonesia yang mengeluarkan dana talangan bailout Bank Country. Menurut argumentasi dari pemohon, ada beberapa penafsiran terkait ketentuan pasal 2 ayat 1 BIT bahwa investasi ini adalah investasi yang diberikan izin sesuai dengan undang-undang dengan ketentuan yang dibuat dengan cara tidak bertentangan dengan undang-undang PMA. Kemudian penggugat menekankan pada pasal 5 undang-undang PMA yang menyatakan hak Indonesia untuk menentukan bidang usaha yang terbuka bagi investasi asing dan kondisi yang harus dipenuhi oleh investor asing di masing-masing bidang tersebut. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut memberikan Indonesia fleksibilitas untuk menetapkan proses masuknya investasi asing ke lembaga selain BKPM dan bahwa untuk sektor perbankan, ketentuan yang digunakan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian pemohon menganggap bahwa pengertian untuk investasi langsung dalam pasal 1 Undang-Undang PMA tidak dapat mengubah ruang lingkup istilah investasi sebagaimana didefinisikan pada pasal 1 BIT, di mana dalam pasal 1 BIT ini investasi tidak terbatas pada investasi langsung. Menurut argumentasi dari termohon berpendapat bahwa frase yang mengacu hanya untuk investasi langsung yang diberikan izin dalam proses yang dikelola oleh BKPM dan dalam bentuk badan hukum khusus dari perusahaan investasi asing atau PT PMA. Kemudian termohon berpendapat bahwa yang diakui berhak atas perlindungan dari BIT hanya investasi melalui proses BKPM. Termohon berpendapat bahwa hanya investasi langsung yang termasuk dalam ruang lingkup dari pasal 2 ayat 1 BIT. Berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 BIT tersebut, investasi oleh negara Inggris harus sesuai dengan Undang-Undang PMA, yaitu bentuk investasi langsung berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang PMA tersebut. Kemudian termohon berpendapat bahwa ketentuan pasal 2 ayat 1 BIT yang memberikan batasan terhadap ruang lingkup investasi merupakan kewenangan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan batasan hanya investasi yang diatur dalam Undang-Undang PMA. Termohon berpendapat bahwa aturan untuk investasi asing di perbankan berbeda dari aturan untuk investasi modal asing. Yang pertama, peraturan perbankan memungkinkan untuk operasional cabang bank asing, sedangkan undang-undang investasi tidak. Yang kedua,
untuk disetujui investasi di bawah Undang-Undang PMA menunjukkan kelayakan ekonomi dan memanfaat yang jelas untuk perekonomian Indonesia. Sedangkan investasi asing di perbankan dinilai pada kriteria yang berbeda, yakni timbal balik. Kemudian termohon berpendapat bahwa investasi asing penting bagi sektor-sektor perekonomian tertentu seperti perbankan, sesuai dengan kebijakan Indonesia. Undang-Undang PMA diberlakukan sebagai ketentuan hukum screening untuk setiap investasi langsung di Indonesia dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan situasi ekonomi Indonesia pada saat itu yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga perlu dibentuk dan diberlakukan Undang-Undang PMA untuk mendapatkan modal asing. Undang-Undang PMA tersebut merupakan sistem screening untuk penyaluran investasi asing ke daerah-daerah ekonomi di Indonesia yang paling membutuhkan modal dalam pembangunan. Pada saat itu, BIT sedang menegosiasikan untuk investasi asing pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia yang belum diberikan izin sesuai dengan Undang-Undang PMA. Jadi, penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dengan keputusan tribunal pengadilan yang pertama menerima keberatan yurisdiksi termohon bahwa investasi pemohon tidak diberikan izin sesuai dengan modal investasi asing hukum Indonesia seperti yang dipersyaratkan oleh BIT pasal 2 ayat 1 dan karena itu tidak termasuk dalam ruang lingkup dari BIT. Yang kedua, tolak ketergantungan pemohon pada ketentuan MVN dari BIT sebagai tidak bisa diterapkan pada pernyataan tentang ruang lingkup BIT dalam keadaan kasus ini. Yang ketiga, menyatakan bahwa pusat dan pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir, membuat perintah untuk biaya mengalokasikan biaya antara pihak sama dengan masing-masing pihak berlambang biaya sendiri dan perwakilan hukum. Jadi kesimpulan Rafat Ali berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa investasi yang dilakukan oleh Rafat Ali merupakan investasi tidak langsung berupa kepemilikan saham atas bank country di Indonesia. Ketentuan penanaman modal asing di Indonesia hanya mencakup investasi langsung, baik yang telah diatur dalam Undang-Undang PMA maupun dalam BIT Indonesia dan Inggris. Selain itu, investasi langsung di Indonesia juga harus melalui perizinan dari Badan Penasehat Penanaman Modal Asing atau yang disingkat BPPMA yang sekarang menjadi BKPM. Sementara investasi saham oleh Rafat Ali atas saham bank country tidak melalui lembaga BPPMA, sehingga investasi yang dilakukan oleh Rafat Ali atas saham bank country tidak dapat digolongkan ke dalam investasi yang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang PMA dan BIT Indonesia dan Inggris. Oleh karena itu, investasi yang dilakukan Rafat Ali tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum baik menurut Undang-Undang PMA maupun menurut BIT Indonesia dan Inggris. Kemudian bahwa sebenarnya investasi yang dilakukan Rafat Ali tersebut atas saham bank country merupakan investasi yang dilakukan melalui pihak ketiga atau negara ketiga yang melalui perusahaan Cinkara yang berkedudukan di Bahama, sehingga sebenarnya hal tersebut tidak menjadi ruang lingkup BIT Indonesia dan Inggris. Kemudian bahwa oleh karena investasi Rafat Ali atas saham bank country tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup investasi dalam Undang-Undang
PMPA dan BIT Indonesia dan Inggris, maka lembaga arbitrase ACHID tidak berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan yang dimohonkan oleh Rafat Ali. Kemudian bahwa oleh karena lembaga arbitrase ACHID tidak berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan oleh Rafat Ali, maka putusan tribunal yang menolak permohonan yang diajukan oleh Rafat Ali sudah tepat.